Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi 139 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi-sesi sebelumnya, saya sudah menyampaikan gambaran ekonomi kelautan atau kemaritiman di Indonesia, Inggris, dan Jepang, serta Taiwan. 4 negara itu yang saya gambarkan sebagai model ekonomi kepulauan atau archipelago ekonomi. Pada sesi ke-139 ini, saya akan mencoba merangkumkan kinerja kemaritiman di 4 negara tersebut, plus 25 negara kemaritimannya terbesar di dunia, plus satu referensi yang kita pakai, yaitu perkembangan ekonomi kemaritiman di China. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan gambaran yang saya dapat, saya menjadi terbayang perjalanan kurang lebih 600 tahun yang lalu di bidang kemaritiman ini. Pada tahun 1400-an awal, ada muhibah besar dari China dipimpin oleh Cheng Ho atau Laksamana Cheng He. Salah satu bukti yang bisa kita lihat ada peninggalan Cheng He di Jawa ini, di Semarang misalnya ada kuil Cheng Ho di sana. Pada saat itulah armada Cina bukan main besarnya, bahkan ada satu buku yang berjudul 1427 When China Discovered America. Jadi betapa besarnya kekuatan laut China pada waktu itu. Kemudian tahun 1500-an bergeraklah para pelaut Portugis mencari jalan ke Asia, terutama ke Indonesia, untuk mendapatkan rempah-rempah. 1509, para pelaut Portugis sampai di Goa, India, dan 1511 sampai di Malaka, 1512 sampai di Kepulauan Nusantara, Maluku. Hampir 100 tahun kemudian, barulah pelaut Belanda sampai di Nusantara, di Banten, kalau tidak salah ingat 1595 udah sampai di sini, nanti 1602 berdirilah VOC. Nah, setelah itu beramai-ramailah para pelaut atau para pedagang campur aduk di sini dari Eropa sampai ke Nusantara. Akhirnya terjadilah penjajahan oleh VOC di Indonesia ini atau Hindia Belanda waktu itu. Nah, kelihatannya siklus sekarang akan sudah berulang, Nanti saya perlihatkan pada uraian terakhir, yaitu pelaut China sekarang mendominasi kemaritiman dunia. Baiklah, sebelum ke sana, saya sampaikan satu tabel di sini, gambaran kinerja kemaritiman Jepang, Taiwan, dan Inggris, yang nanti kita lihat bagaimana proporsinya atau rasionya terhadap Indonesia. Kita bicara 4 negara kepulauan dulu ini. Dan apa relatifnya terhadap Indonesia? Misalnya panjang pantai. Kalau kita lihat panjang pantai, ternyata Indonesia lebih rendah karena pembaginya atau luas pulaunya lebih besar dibandingkan Jepang dan Inggris. Nah, tetapi kemudian dalam pembangunan kapal, kita bisa melihat kemampuan Jepang dilihat dalam gross ton itu 352 kali lebih besar dari Indonesia,
dan Taiwan 8,32 kali lebih besar dalam gross tone dari Indonesia. Sedangkan Inggris, menurut data United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD ini ya jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Nah, kemudian dalam recycling dari kapal, ya ternyata Indonesia lebih banyak yang di recycle. Kemudian fleet national flag, ya ternyata Indonesia lebih banyak dari Jepang dan Taiwan. Tapi dalam hal fleet ownership, ya per 1000 DWT, ya Jepang hampir 10 kali lebih besar dari Indonesia, Taiwan 2,1 kali lebih besar dari Indonesia, dan Inggris 2,2 kali lebih besar. Artinya di sini kita menyaksikan bahwa dalam hal ownership, pelayaran, kepemilikan pelayaran, kita lebih rendah dari 3 negara kepulauan lainnya. Nah, sedangkan kontainer port throughput atau kontainer yang masuk, ya di sini pun Indonesia lebih rendah dari Jepang dan Taiwan, tetapi lebih tinggi dari Inggris. Nah, yang menarik seperti yang kita dapatkan, kami sampaikan pada sesi sebelumnya, yaitu jumlah pelaut. Ya, jumlah pelaut Indonesia jauh lebih tinggi, lebih banyak daripada jumlah pelaut di Jepang, Taiwan atau Inggris. Juga dalam hal pendapatannya nanti untuk para pelaut ini, kita memiliki sumber pendapatan devisa yang dikirim oleh para pelaut. Mengenai number port of calls, ya Jepang hampir 1,6 kali lebih besar dari Indonesia, sedangkan Taiwan dan Inggris lebih rendah dari Indonesia. Jadi dari tabel ini kita bisa mendapatkan gambaran secara relatif Indonesia, Jepang, dan Taiwan serta Inggris dalam parameter kemaritiman yang dipublish oleh United Nations Conference on Trade and Development mengenai panjang pantai, pembangunan kapal, recycling dari kapal, bendera nasional dari pelayaran, kepemilikan dalam hal pelayaran, dan jumlah kapal yang masuk ke dalam suatu pelabuhan. Nah, tabel berikutnya ya lebih menjelaskan lagi dari tabel yang kami sampaikan barusan. Ya, di sini mencoba lebih memperjelas berapa kekuatan relatif kemaritiman Indonesia dibanding Jepang, Taiwan, dan Inggris. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita baca dua tabel tersebut, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti yang saya tulis di sini. Seperti yang pertama adalah panjang atau rasio panjang pantai terhadap luas wilayah, kurang lebih Inggris dan Jepang memiliki panjang pantai terhadap luas wilayah kurang lebih 1,5 kali rasio di Indonesia. Ya. Nah, kemudian pembangunan kapal, Jepang mencapai 352 kali pembangunan kapal Indonesia, dan pembangunan kapal Taiwan mencapai 8 kali lebih banyak daripada Indonesia. Nah, sedangkan Inggris lebih sedikit dari Indonesia. Dan seterusnya bisa dibaca di sini, tapi intinya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Indonesia ya dalam hal kinerja kemaritiman ya unggul, paling unggul dalam menghasilkan jumlah pelaut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan perluas contoh data mengenai kemaritiman ini. Kalau pada sesi sebelumnya kita hanya melihat bandingan Indonesia dengan Jepang, Taiwan, dan Inggris, maka
kami coba ambilkan data dari United Nations Conference on Trade and Development ya untuk 25 negara. Ya, 20 negara dengan kinerja kemaritiman tertinggi di dunia. Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi pada awal sesi ini, dalam parameter number of arrivals, ternyata China paling tinggi. Kemudian diikuti oleh Jepang. Yang ketiga oleh Korea. Kemudian yang keempat Amerika Serikat. Yang kelima Taiwan. Yang keenam Malaysia. Dan Indonesia yang ketujuh. Baru Singapura. Di sini kita melihat bahwa dengan Malaysia lebih banyak kapal yang masuk ke keluar masuk Malaysia daripada Indonesia. Ini juga menjelaskan nanti mengapa nilai ekspor Malaysia lebih tinggi daripada nilai ekspor Indonesia. Nah, kemudian berapa lama kapal itu berada di pelabuhan? Median time of import berapa harinya? Ya, kita melihat tingkat atau keberadaan hari kapal per hari di Indonesia hampir 1 hari. Ya, sedangkan di Taiwan 0,4 hari, di Malaysia 0,8 hari, di Singapura juga 0,8 hari. Ya, dan seterusnya untuk rata-rata ukuran kapal, usia kapal, kontainer capacity, ya, dan juga mengenai maksimum carrying capacity dari kontainer ya, dari kapal ya diukur oleh TEU 20 feet equivalent unit ya. Nah, tabel ini ya saya coba sederhanakan ke tabel berikutnya, yaitu dengan membuat rasio terhadap China. Kita bisa melihat kalau kita rasiokan, ya, kita bandingkan dengan China, maka kita melihat gambaran berikut. Ya. Kalau number of arrivals index kita buat 1 untuk China, median time import index juga 1 untuk China, semua untuk China kita beri nilai 1, ya. Maka kita mendapatkan gambaran ke bawah, ya, seperti number of arrivals index, ya, Jepang itu setengahnya dari China. Republic of Korea 0,28-nya dari China. United States of America 0,25 dari China. Dan seterusnya Indonesia 0,20 dari China atau hanya 1/5 dari China. Dan seterusnya menurut number of arrivals ini ya kita melihat bahwa memang benar China itu merupakan negara dengan pelabuhan paling ramai di dunia, pelabuhan paling banyak dikunjungi kapal-kapal keluar masuk pelabuhan di China dibandingkan dengan Indonesia 5 kali lebih banyak dari Indonesia itu China. Nah, kalau kita lihat dari 25 negara yang ada di sini, maka kita mendapatkan rasio subtotal terhadap China ya itu 4,72 ya, sedangkan rasio subtotal top 25 terhadap dari 25 negara yang ada di sini terhadap dunia 0,76. Artinya 25 negara ini sudah menempati pangsa 76% dari pelayaran keluar masuk pelabuhan di 25 negara ini. Ya, yang paling menarik di sini adalah ternyata pelabuhan China lah yang paling sibuk, paling besar dibandingkan yang lainnya. Nah, kemudian mengenai median time atau jumlah waktu median ya kapal-kapal berada dalam pelabuhan, kalau China kita beri angka 1 indeksnya, maka ternyata Jepang itu
cepat dia. Hanya setengahnya dari China. Misalnya kalau China 1 hari, Jepang setengahnya. China setengah hari, Jepang seperempatnya. Ya, Republic of Korea, saya juga ini agak tercengang data ini, ternyata kapal-kapalnya lebih lambat tinggal atau lebih lama tinggal di pelabuhan dibandingkan China. Nah, apalagi Indonesia. Ya, kalau di China itu 1 hari, di Indonesia 1,59 hari. Ya, nah Singapura juga ternyata 1,29 hari. Terus kalau kita baca, ya kita mendapatkan gambaran bahwa ada variasi, ya kapal-kapal yang stay lebih lama atau lebih cepat. Ya, yang lebih cepat kita dapatkan gambaran di pelabuhan Jepang, kemudian di pelabuhan Taiwan, kemudian di Turki sama ininya harinya, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya ternyata lebih lama tinggal di pelabuhan. Secara relatif, rata-rata pelabuhan di dunia lebih lama 14% stay di pelabuhan dibandingkan di pelabuhan China. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran pelabuhan China ini sangat efisien. Ya, tidak lama kapal-kapal yang singgah jalan lagi lebih cepat dibandingkan di tempat lainnya. Dalam konteks 25 negara, ya di rata-rata 14% lebih lama dibandingkan dengan China. Nah, sekarang mengenai usia dari rata-rata usia dari kapal. Kalau China kita beri nilai 1, ya maka kita pun menjumpai, ya tidak banyak negara yang lebih muda kapalnya, rata-rata usia kapalnya dari China. Ya, Singapura sama indeksnya 1, ya. Thailand ternyata kapalnya lebih muda, rata-rata usianya. Brazil juga lebih muda, hanya itu. Yang lainnya lebih tua dari kapal-kapal China. Bayangkan, kapal China lebih muda, kemudian pelabuhannya lebih baik pelayanannya, dan waktu yang lebih cepat kapal itu keluar masuk di pelabuhan-pelabuhan China. Nah, sekarang bagaimana dengan ukuran kontainer? Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ya, container carrying capacity dalam 20 foot equivalent unit per kapal, kalau Cina kita kasih indeks 1, ya, maka dalam hal ini ada ukuran-ukuran negara lain yang lebih besar dari China, yaitu United States. Jadi kapal-kapal Amerika lebih besar, ya. Nah, kemudian negara-negara lainnya, ya, rata-rata lebih kecil dari China. Yang lebih besar itu hanya 2 dari data ini, 25 negara, yaitu China, Amerika Serikat, ya, dan Brazil. Ya, Brazil dan Amerika Serikat lebih besar dari China. Nah, mengenai kontainer demikian, ya. Kemudian maksimum kontainer, ya, di sini kalau kalau China kita kasih 1, ya, maka negara-negara lain pada umumnya lebih rendah dari indeks maksimum kontainer China. Jadi apa kesimpulan dari sini, Bapak Ibu sekalian? Ya, kesimpulan dari gambaran ini adalah kita menyaksikan bahwa betapa besarnya kapasitas China ini dalam hal jumlah kapal yang datang dan keluar dari China, dalam hal kecepatan kapal keluar masuk atau waktu singgahnya, atau dalam usia kapal, ya, termasuk dalam ukuran kontainer, ya, dan maksimum kontainernya
mengalahkan negara-negara lain pada umumnya. Nah, Indonesia ada di mana? Ya, kalau dibandingkan dengan China, ya, maka number of arrivals, pengunjung, jumlah kapal yang masuk dan keluar kita seperlimanya. Ya, waktu singgah kapal ya 1,59 atau 1,6 kalinya. Ya, kemudian dalam usianya lebih tua dari usia kapal Cina, dalam kapasitas carry capacity containers per vesselnya hanya sepertiga China, kemudian dalam hal maksimum kapasitinya hanya 0,6. Jadi kita bisa merasakan bagaimana ukuran maritim China dibandingkan kita. Mungkin inilah suatu tantangan besar ke depan. Nah, Ibu sekalian, di sini bisa dilihat gambaran umum, ya, maritime profile of China, ya, bisa dibaca. Ini adalah semacam rangkuman dari data di atas. Kemudian di sini ada grafik, ya, menunjukkan ke dalam skala lingkaran-lingkaran, ya, bagaimana perbandingan kemaritiman China, Jepang, ya, Korea, Amerika Serikat, Brazil dalam hal maksimum vessel size in TEU, ya. Jadi betul-betul China ini skalanya sudah jauh lebih besar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan pengetahuan dari data yang tersedia, status atau kondisi atau gambaran kinerja mengenai kemaritiman dunia, di mana China, ya, berkembang demikian pesat, ya, mendominasi dunia, dan 25 negara kinerja teratas menempati kurang lebih 76% posisi kemaritiman dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang bisa kita simpulkan dari uraian yang telah kami berikan berdasarkan data, terutama data yang kita peroleh dari United Nations on Conference on Trade and United Nations on Conference on Trade and Development. Nah, kesimpulan yang pertama adalah bahwa dalam tempo 20 tahun terakhir ini kurang lebihnya China berkembang demikian pesat, hampir dalam segala urusan atau ukuran dominansi di bidang perikanan tangkap dan bidang industri kemaritiman. Disusul oleh Jepang berada dalam posisi kedua. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita melihat Indonesia dalam konteks kemaritiman dari 25 negara maritim dunia, maka Indonesia relatif cukup jauh di belakang China, atau China, yaitu kurang lebih ada pada urutan ke-7. Kemudian diukur dari number of arrivals, ya, 25 negara maritim yang ada pada ranking teratas di negara-negara di dunia ini mengambil pangsa 76% dari seluruh kemaritiman. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki luas wilayah, kalau termasuk di dalamnya adalah perairan zona ekonomi eksklusif, kurang lebih 7 juta kilometer persegi, di mana di dalamnya kurang lebih 5 juta kilometer persegi merupakan laut,
dan 2 juta kilometer persegi merupakan daratan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia menurut wilayah, katakanlah, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, tentunya harus lebih bersemangat lagi untuk mengejar ketertinggalan. Kita gunakan China sebagai benchmark dalam mengejar ketertinggalan kita di dunia maritim ini. Ada satu hal yang kelihatannya menjadi potensi besar Indonesia untuk ke depan, yaitu karena kita punya modal sumber daya manusia yang sudah lekat dengan budaya kelautan, sebagaimana digambarkan oleh hampir 10 orang dari setiap 100 orang pelaut itu orang Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana mengembangkan industrinya, karena yang 10 orang dari 100 pelaut itu sebagian besar bekerja di kapal-kapal asing. Oleh karena itulah, sebagai kesimpulan umum dari aspek kemaritiman ini, Indonesia perlu mengembangkan industri kemaritiman supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari warisan sejarah besar kita, yaitu Deklarasi Juanda yang termaktub dalam UNCLOS 1982 untuk mendukung transformasi Indonesia ke masa depan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.